Kisah seorang supir truk yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Kerasnya kehidupan memang membuat banyak orang putus asa, mencari kerja sampai ke ujung Nusantara, tetapi hasilnya sia-sia. Di tengah-tengah kerasnya kehidupan, ada seorang anak kecil dengan raut wajah yang sedikit dekil bernama Jai. Terlahir dari keluarga yang tidak cukup punya banyak materi, dengan sosok seorang ibu yang kerap sakit-sakitan setelah melahirkannya. Ya, ibunya mengidap penyakit TBC yang membuat ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 6 tahun. Dia sering dikucilkan dari pergaulannya dengan alasan mereka takut tertular penyakit yang bahkan tidak ada sama sekali di tubuhnya. Tidak punya banyak teman bermain tidak membuat Jai kesepian. Dia masih punya ayah. Ayahnya adalah teman yang sangat sempurna baginya. Bagaimana seorang ayah yang selalu mengerti keluh kesal dari anaknya. Seorang ayah terbaik yang belum tentu dimiliki anak-anak yang lain. Bahkan ayahnya sudah mengajarkan Jai mencari uang sejak dini agar ia tidak kaget dengan kehidupan yang keras saat ia dewasa nanti. Hingga akhirnya Jai sudah tumbuh dewasa, di mana dia harus mencari jati dirinya sendiri dengan cara menggembel di Pulau Borneo, tentunya dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh sang ayah. Di pulau tersebut, dia menjadi seorang supir truk selama 10 tahun. Dirasa sudah cukup punya banyak pengalaman, Jai pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya karena ia akan melakukan sebuah pernikahan dengan tunangannya yang sudah lebih dulu Jai lamar 2 tahun lalu. Naas, sesampainya di rumah, ia menerima kabar bahwa wanita yang akan dinikahinya sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuannya. Di situ Jai sangat kecewa, marah, sedih, bercampur dengan kenyataan yang sangat perih. Bahkan Jai sempat berpikir bahwa dunia ini sangat tidak adil baginya. Tetapi hidup akan selalu membawa kita pada rasa sakit yang kemudian akan menjadi pembelajaran untuk diri kita sendiri, di mana kesalahan yang sama jangan sampai terulang kembali di kemudian hari. Yang terlintas dalam hati Jai pada saat itu. Hingga pada suatu hari, teman semasa kecilnya dulu, Fahri dan Gandul, mengajaknya untuk keluar melihat festival akhir tahun yang akan diadakan di kampungnya. Dengan alibi ingin mencuci mata karena banyak gadis-gadis dari luar kampung yang ingin melihat festival tersebut. Ayolah kawan, sekali-kali kita keluar, hitung-hitung cuci mata, siapa tahu kita dapat jodoh. Gagal kawin itu bukan akhir dari segalanya, ucap si Fahri. Iyalah, jangan di dalam kamar terus. Kayak putra malu, ucap si Gandul dengan nada mengejek. Dirasa ada benarnya juga, akhirnya Jai pun mau untuk keluar bersama teman-temannya. Ayo, sahut Jai malas. Akhirnya mereka bertiga pun berangkat untuk melihat festival tersebut. Sesampainya di asara, Jai hanya menunduk sambil berjalan, sampai-sampai kedua temannya sudah tak terlihat lagi di depannya. Karena banyak melamun di saat Jai berjalan, Jai pun tersempet motor hingga ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, dia sudah tak berada di kamar yang sangat asing baginya. Di mana aku? Ucap Jai heran. Hingga akhirnya keluarlah seorang gadis cantik berjilbab khas gadis pesantren seraya berkata, kamu sekarang ada di kamar kos aku. Kamu tertabrak motor hingga kamu jatuh pingsan. Lalu siapa kamu? Ucapnya bertanya. Aku Santi. Apa kamu masih ingat aku? Sambung wanita itu. Santi siapa? Maaf, aku gak ingat kalau dulu kita pernah kenal, ucap Jai. Jelaslah kamu gak kenal. Aku adik kelas kamu, yang dulu pernah kamu tolong saat aku dibully sama teman-teman aku sewaktu kita SD dulu. Lalu Jai mencoba mengingatnya kembali, dan betapa kagetnya Jai mengingat masa kecilnya dulu. Dia pernah menolong wanita gendut hitam adik kelasnya yang dulu pernah dibully teman-temannya. Sekarang ia menjelma menjadi wanita yang sangat cantik, anggun, juga sangat alim. Sangat jauh berbeda dengan apa yang pernah dilihat Jai dulu. Iya, aku ingat. Tapi kok sekarang beda banget ya, ucap Jai terheran-heran. Kenapa emang, sahut Santi. Gak apa-apa, BTW makasih atas semuanya, ujar Jai. Iya, sama-sama. Oh ya, dengar-dengar kamu gagal nikah. Kenapa? Tanya Santi. Udahlah, gak perlu dibahas, jawab Jai cepat. Ya udah, ini nomor telepon aku. Kamu bisa hubungin aku kalau kamu butuh teman ngobrol, katanya sambil menunjukkan handphonenya. Lalu diterimalah handphone tersebut. Kemudian ia mencatat nomornya, segera mengembalikannya. Seraya bilang terima kasih. Beberapa menit kemudian datanglah teman Jai, Fahri, yang menjemputnya. Woi kampret, kemana aja lo, tiba-tiba ngilang.
Oh pantes, betul lo di sini ya. Ada Ukti. Assalamualaikum Ukti, canda Fahri. Ayo pulang, bokap lu udah nungguin tuh. Akhirnya mereka berdua pulang dengan mengucap terima kasih pada wanita yang sudah menolong Jai. Setelah kejadian itu, Jai kerap mengobrol dengan Santi. Canda tawa kerap memenuhi percakapan layar handphone mereka. Malam yang dulu digunakan hanya untuk mendengarkan lagu-lagu patah hati, sekarang lebih sering diisi dengan percakapan indah di layar ponsel. Santi sering sekali bercerita banyak hal, tentang sekolahnya, tentang ayahnya, bahkan tentang pacarnya. Pacar, iya, betapa Jai iri pada sosok laki-laki yang mampu menjadi bejana gadis itu menaruh hati. Tetapi ia selalu menguatkan dirinya sendiri dengan kata-kata, apalah arti sebuah status. Di negeri ini, sebelum janur kuning melengkung, harapan akan selalu ada. Kendati ia sadar, terperangkap dalam zona pertemanan adalah hal yang menyebalkan. Dan Jai paham, perasaan bukanlah soal timbal balik. Apa yang kita berikan belum tentu sama dengan apa yang kita terima. Beberapa mimpi memang harus menjadi bunga tidur, bukan untuk diwujudkan tetapi dibiarkan untuk jadi penghias malam. Beberapa rindu memang harus dibiarkan menjadi rahasia, bukan untuk disampaikan, hanya untuk dikirim lewat doa. Saya ingin mengajakmu ke suatu tempat. Jai akhirnya memberanikan diri setelah sebulan lebih mengenal Santi. Kemana? Balas Santi. Melihat senja, balas Jai cepat. Kayak anak Indi, kenapa kamu suka senja? Kenapa harus enggak? Bukannya senja hanya akan membawa kita menuju kegelapan. Lama Jai membiarkan jempol tangannya melayang sebelum akhirnya kembali mengetik. Ingin sekali rasanya menjelaskan betapa ia jatuh cinta pada cakrawala yang terbakar langsung setelah ia melihat pantai-pantai di daratan Kalimantan. Namun akhirnya ia segera mengetik, senja memang menuju kita kepada kegelapan. Tetapi kalau kita pandai dalam hal bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati. Entah mengutip dari mana, Jai pernah mendengar kalimat itu dari sebuah film. Jawabannya yang cukup bagus, meskipun agak sedikit klise. Tapi oke lah. Tapi ini bukan kencan loh ya. Jai hanya membalas dengan titik 2 dalam kurung. Padahal di kamar tidurnya ia sedang melompat-lompat kegirangan. Pada minggu yang cerah selepas tadi malam Santi menghabiskan waktu dengan sang pacar, dan Jai yang sibuk dengan sahabat-sahabat komunitas truknya berbincang perkara kopdar yang akan diselenggarakan minggu depan. Jai mendatangi kediaman Santi di daerah Cempaka. Seorang bapak berusia 40 tahunan duduk di beranda rumah, menyambut kedatangan Jai dengan penuh antipati. Kumisnya lebat, menukik di kedua ujungnya. Wajahnya tak secerah langit Indramayu. Senyumnya tak dibalas sama sekali. Satu bungkus rokok jarum super pun tak mampu membuat bibirnya bergeming. Hanya mengucap kata terima kasih, katanya dingin. Sang gadis keluar dari pintu depan. Dengan kerudung berwarna merah, terlihat sempurna disandingkan dengan baju bertulisan Converse. Jatuh di lekuk tubuhnya yang indah. Pak, aku berangkat dulu. Santi mencium tangan ayahnya. Jangan pulang terlalu malam, balas bapak itu, seraya melihat Jai dengan tatapan tajam ke arahnya. Seakan siap melomotnya menjadi perkedel jika putrinya dikembalikan terlambat. Mereka berdua melaju dengan sepeda motor tua menuju sebuah kedai kopi bernama Ruangan Imajinasi di daerah Sindang. Gadis itu diperkenalkan dengan teman-teman supirnya yang kebetulan sedang beristirahat di kedai tersebut, sambil mendinginkan ban mobil yang terlihat panas karena bersentuhan dengan aspal di waktu yang lumayan lama. Santi tak berminat mengikuti perbincangan. Matanya tertuju pada rak buku di sudut ruangan imajinasi itu. Setelah berbincang dan hendak akan melanjutkan perjalanan, lalu Santi ingin membeli buku yang ia pegang. Aku mau beli buku ini, boleh tidak ya? Ambil saja, kata teman Jai, seorang supir truk yang merangkap sebagai pemilik kedai kopi. Tapi, bawa saja. Toh Jai juga akan memberikanku nomor telepon seseorang, ujarnya sambil mengelipkan satu mata ke arah Jai. Lalu ia terkekeh. Dasar playboy cap kuda nungging, buang Jai dalam hati. Sepeda motor tua kembali membawa dua anak manusia mengarungi kota Indramayu, hingga berhenti di pintu masuk taman wisata di daerah pantai Indramayu. Usah bayangkan keramaian semacam Dufan. Pengunjungnya sekedar 5-6 orang.
Aku baru tahu kalau ada taman hiburan di sini. Komentar Santi sembari menaruh helm seberes sepeda motornya terparkir manis. Kurang terkenal, tapi saya sendiri suka dengan taman ini. Nggak riuh dan harganya manusiawi. Jai lantas berjalan, diikuti sang gadis. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 16.45. Kala mereka berdua duduk di depan komedi putar, Jai menyorot langit sambil berdoa tidak ada awan yang bermain-main di angkasa. Dinyalakannya satu batang rokok kretek, dihisapnya dalam-dalam. Baru satu hisapan, Santi merebutnya, kemudian menginjaknya. Jai melongo. "Jangan curi udaraku," Santi merenggut. Jai mengangguk paham, walau masih melongo. Aku mau naik itu," pinta Santi seraya menunjuk ke biang lala yang hanya terpaut beberapa meter di depannya. Jika teman sejawat Jai tahu menaiki wahana semacam itu, tentu mereka akan menertawakannya habis-habisan. Namun sekali lagi, rasa merebut logika, ia hanya sanggup mengamini. Biang lala berputar, mata Santi berbinar menyaksikan sekitarnya. Di putaran kedua ada yang salah. Kipas raksasa itu menunjukkan gelagat aneh. Dia tersendat, bergetar hingga akhirnya berhenti. Mereka berdua berada di tingkat tertinggi. "Maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan segera memperbaiki kerusakan," ujar staf melalui pengeras suara. 3 menit setelah biang lala menghadap, terlihat 2 orang yang sedang memperbaiki kerusakan. Jai tidak mengeluh, malahan ia bersyukur dengan situasi ini. Begitupun dengan Santi, tak jauh berbeda. Pandangannya tertuju pada matahari yang sebentar lagi pamit, membuatnya betah. Cakrawala makin kuning, membias di wajah mereka. 2 insan itu sibuk mencemburkan diri dalam hamparan angkasa yang berganti warna dengan cepat. Jingga menjadi ungu, ungu menjadi hitam, bumantara yang cerah membuahkan gemintang yang memancarkan kegenitan. Selepas peperangan hebat antara otak dengan hati, tangan Jai mendarat di punggung tangan Santi, impulsif atau mungkin terbawa suasana. Gadis itu menatap heran. Ia melepaskan tangannya perlahan. "Kamu sadar kan aku punya pacar? Apa perlu kamu membohongi hatimu sendiri? Maksud kamu?" Santi menyengitkan dahi. "Dengan kita di sini, kamu tahu kan maksud saya apa? Kamu delusional. Aku ikut kamu murni karena ingin lihat senja. Apa kamu bilang pada pacarmu kalau kita akan pergi berdua?" Gadis itu diam, kecurian kata. Perbincangan belum selesai, biang lala kembali bekerja, mengantarkan mereka pada situasi canggung. Santi bergerak cepat keluar dari taman hiburan. Jai berada 4 meter di belakangnya. "Saya akan menunggu kamu," seru lelaki itu santai. Santi berhenti, lalu menoleh ke belakang. "Menunggu aku supaya kamu sadar bahwa saya lebih bisa membuatmu bahagia." Gadis itu tersenyum, lantas berjalan mendekati sang lelaki. Hidup gak sesederhana itu. Hidup itu sederhana, manusianya saja yang rumit. Aku yakin kamu bisa bikin orang yang kamu sayangi bahagia. Kamu cuma hadir di waktu yang salah. Santi menatapnya dalam-dalam. Ia lalu memejamkan mata keras, seakan menahan rasa sakit. Jemarinya mengusap bagian kepalanya sendiri. Ia hampir terjatuh, tapi berhasil menyeimbangkan tubuhnya. "Kenapa?" tanya Jai. Santi menggeleng. "Enggak, balik yuk." Di atas sepeda motor tua, mereka diam 1000 bahasa. Jai yang tidak ingin berlama-lama dalam situasi canggung, memacu sepeda motornya meski tidak didesain untuk mengebut. Hingga tangan Santi melingkari perut Jai dari bangku penumpang. "Kamu tahu kan, jantung saya akan berdebar kencang jika kamu merangkul saya?" Tanyanya tanpa menoleh, pun melirik. "Aku tahu, tanganku saja yang bandel." Detik itu juga Jai mengerti bahwa keheningan juga bisa menyanyikan lagu merdu.